Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi mengenai Hook and Hood dari kelompok 2, yaitu dari topik 5 perancangan dan pengembangan kurikulum yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Cindy Meleniasari, yang kedua ada Devi Widyasari, yang ketiga ada Dimas Daniel Avandi, yang keempat ada Elma Teranika, dan yang terakhir ada Fahri Tio Ferdiansyah. Pengertian hook and hood yaitu salah satu elemen dalam perancangan kegiatan pembelajaran berdasarkan understanding by design, di mana guru menarik perhatian peserta didik dari awal dan mempertahankannya hingga akhir pembelajaran. Tahap hook and hood artinya mengaitkan peserta didik dan memegang minat mereka. Bagaimana caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja? Yang pertama, membuat kontrak belajar di awal pembelajaran. Yang kedua, menyajikan informasi secara logis dan jelas. Yang ketiga, mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya, agar peserta didik memiliki pengetahuan secara utuh. Yang keempat, menggunakan model pembelajaran kooperatif. Yang kelima, menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Yang keenam, menerapkan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendalami pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya. Yang paling penting agar peserta didik dapat mengunggah ide-ide besarnya adalah seseorang pendidik harus terlibat secara fisik dan emosi dalam setiap pembelajaran yang dilakukannya. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu dengan pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran atau pendekatan saintifik dengan sintak mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengolah data, dan mengkomunikasikannya. Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting? Yang pertama, situasi ketika kegiatan pembelajaran yang berbasis kegiatan praktik langsung dan tidak hanya teori saja. Yang kedua, memberikan pertanyaan HOTS kepada peserta didik untuk menstimulus pemikiran kritis peserta didik. Yang ketiga, situasi di mana pembelajaran itu berpusat pada peserta didik atau student center. Yang keempat, mengaitkan pembelajaran dengan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pembelajaran yang berdiferensiasi, baik dari konten, proses, maupun produk. Yang keenam, melibatkan peserta didik dalam kegiatan diskusi kelompok atau memecahkan suatu masalah atau penugasan yang diberikan agar peserta didik aktif dan mampu berkolaborasi serta membangun rasa percaya diri untuk memunculkan ide-ide mereka yang mereka miliki. Bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Menyampaikan materi dengan memanfaatkan teknologi, baik digital maupun konvensional. Jika kondisi sarana prasarana mendukung, maka guru harus menerapkan teknologi digital dalam pembelajarannya. Sebaliknya, jika kondisi kurang mendukung, bisa menggunakan teknologi konvensional seperti alat peraga di laboratorium atau alat peraga buatan sendiri, seperti media pembelajaran yang terbuat dari bahan-bahan yang mudah didapat di daerah tersebut. Pendekatan lain yang pertama memikirkan alternatif metode pembelajaran lain untuk bisa mengakomodir kebutuhan seluruh siswa. Yang kedua, dalam satu kali pertemuan, terapkan beberapa metode pembelajaran. Guru dapat berlangsung mengombinasikan beberapa metode pembelajaran sekaligus. Yang ketiga, mengetahui karakteristik peserta didiknya. Yang keempat, menentukan tujuan pembelajaran, skill apa yang ingin diharapkan dari materi tersebut. Yang kelima, pahami materi yang dijelaskan agar guru tahu metode apa yang sesuai dengan materi tersebut. Peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Yang pertama, dalam proses pembelajaran,
sesekali diselingi dengan ice breaking. Yang kedua, pembelajaran diselingi dengan cerita pengalaman yang dapat memotivasi peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran menggunakan teknologi sebagai medium pembelajaran seperti kuisis, word wall, dan lain sebagainya. Yang keempat, membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri siswa sehingga dia rela belajar tanpa paksaan. Yang kelima, menggabungkan bahan ajar pelajaran yang diberikan dengan persoalan pengalaman yang dimiliki peserta didik, sehingga anak didik bisa menerima materi pelajaran dengan mudah. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar yang aktif, kreatif, dan kondusif. Apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan. Yang pertama, sarana prasarana yang kurang memadai. Yang kedua, peserta didik dan guru kurang inovatif dalam teknologi pembelajaran. Yang ketiga, jumlah peserta didik di kelas melebihi kapasitas kelas yang telah ditentukan. Yang keempat, peserta didik kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Yang kelima, kurangnya stimulus atau rangsangan dari lingkungan sekitar. Pada seorang anak yang mungkin berbakat, namun lingkungannya tidak mendukung, maka penggalian potensi oleh peserta didik gagal. Yang keenam, motivasi dalam belajar sesuatu. Dorongan yang bersifat membangun daya pikir dan daya cipta anak akan membuat anak termotivasi dan berimajinasi untuk melakukan. Terima kasih, saya perwakilan dari kelompok 2. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.